jadi pengajar sampai rela membuka lembaga pendidikan sendiri. Padahal yang kita terima itu jauh dari cukup. Gini loh Pak, bukan pandang itunya Pak. Bukan melihat itu. Melihat itunya Pak, karena sudah cinta kali sama anak-anak. Nggak bisa Pak terlepas dari tangisan dari anak-anak Pak, kejengkelan anak-anak. Gitu. Makanya terus sampai sekarang saya mengabdikan diri untuk anak-anak usia dini. 102,4 FM Sensasi Suara Satu Kata Penumbang Napas selalu di hati. Sahabat di Start FM, makasih untuk Anda semuanya masih bersama kami di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Di sini dengan narasumber kita Ibu Pahria tak lelah mengabdi untuk anak bangsa. Makasih Bu, masih masih ada ya. Di tengah kesibukan Ibu mengajar, kami ganggu dulu sejenak untuk kita bincang-bincang ya tentang bagaimana pengabdian seorang Ibu Pahria mendidik anak bangsa ya. Ibu pernah tidak diminta untuk menjadi mengajar di sekolah di luar itu, di luar PAUD atau di sekolah SD atau di SMP gitu? Oh pernah loh Pak, dulu di SD. SD. Iya. Itu diminta atau memang Ibu mengajar? Oh, mengajar lah Pak, karena waktu harus ada tempat kita mengajar, waktu sekolah Pak. Waktu sekolah. Waktu sekolah itu ya. Dulu pernah, tapi tidak lama ya? Tidak lama Pak. Di SD. Lebih lama berkecimpungnya di TK. Di TK ya. Oke. Pertama kali Ibu mengajar di TK mana? Pertama kali di TK Bayangkari Pak. TK Bayangkari, karena memang baru itu kali TK yang ada di apa ya? Ya TK Bayangkari, baru TK Aba dia kan. TK Aba. Mana lebih tua, TK Aba atau TK Bayangkari Pak? Karena TK Bayangkari berdirinya tahun 1976. 76. Iya Pak. Ibu pertama kali belum mengajar di sini, berarti 84 ya? 84 Pak. Memang mulai mengajar 81 di SK kan 84. 81 Ibu sudah mengajar ya. Berarti setelah berdiri sekitar 5 tahun iya. Ibu baru mengajar di situ ya. Nah, sejak mengabdi pada pendidikan hingga usia tak lagi memungkinkan ya Bu, untuk menjadi abdi pendidikan, akhirnya membuat Ibu memilih membuka lembaga tersendiri. Itu apakah Ibu tidak pernah ditawarkan jadi pegawai negeri pada saat itu? Oh, dulu memang ada honor daerah. Karena lewat umur nggak bisa diangkat menjadi PNS lagi ya Pak. Itu ya, karena memang usianya sudah 35 tidak bisa lagi. Okay. Sekarang usia Ibu udah berapa? Udah 65 tahun loh Pak. 65 tahun itu masih mengabdikan diri untuk terus memberikan pendidikan sama usia dini ya. Nah, kalau yang tadi misalnya, padahal peluang itu untuk menjadi guru PNS itu kan berpeluang sekali waktu itu. Apakah tidak pernah diikuti itu? Oh pernah loh Pak, ujian testing juga pernah. Tapi sayang Pak, ini ceritanya jauh dulu tempatnya di Dolok di Dolok Tarutung sana, nggak ada agama Islam di situ. Jadi karena jauh tidak ini ya. Iya, itu makanya Pak. Baik Bu, dari semua itu kita tahu memang sendiri ya, tahu kita bahwa dari dulu memang honor atau gaji yang diterima guru itu apalagi untuk anak usia dini sangat jauh dari cukup ya Bu ya. Kenapa terus memilih bertahan jadi pengajar sampai rela membuka lembaga pendidikan sendiri, padahal yang kita terima itu jauh dari cukup? Oh, gini loh Pak, bukan pandang itunya Pak. Bukan melihat itu. Melihat itunya Pak, karena sudah cinta kali sama anak-anak. Nggak bisa Pak terlepas dari tangisan dari anak-anak Pak, kejengkelan anak-anak. Makanya terus sampai sekarang saya mengabdikan diri untuk anak-anak usia dini. Kalau Ibu tidak mendengar tangisan anak itu sekali sehari saja itu nggak senang Pak. Nggak senang ya? Rasanya sakit gitu. Sakit, apalagi kalau Ibu sakit misalnya
mulai dari jam 8 sampai jam 11 hanya terbayang di situ anak-anak yang nangis lah, anak-anak yang jatuh lah, begitulah, ibu-ibu gitulah kedengaran ke telinga. Itu terngiang terus ya dalam. Terus. Kalau lagi liburan panjang misalnya itu mau buru-buru saja perasaan. Iya, mau buru-buru kapan sekolah gitu loh Pak. Seharian itu berapa jam Ibu di sekolah? Oh, mulai dari jam tengah 8 sudah sampai standby ini. Sampai tengah 1 loh Pak. Sampai jam setengah 1 gitu. Itulah pergaulan dengan anak-anak itu ya. Iya. Mulai dari dijemput sampai diantar lagi ke rumahnya gitu. Iya Pak. Ini luar biasa nih, kita memang apresiasi sama seorang ibu yang tak pernah lelah untuk mengabdikan diri selalu dalam dunia pendidikan kita, khususnya di usia dini ini. Perjuangan untuk memberikan pendidikan yang bagus bagi generasi bangsa mendorong Ibu Pahria membuka lembaga pendidikan tersendiri. Apa harapan dan keinginan Bu Pahria kedepannya akan terjawab selepas jeda berikut ini. Tetap di sini di Ruang Faslah Cerdas dan Inspiratif. 102.6